Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hari ini, Rabu, tanggal 4 bulan Januari. Saudaraku, Ketua Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Tengah serta LIA SPD melantik 70 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk pemilu 2024 di Hotel Parkside Takengon pada Rabu 4 Januari 2023. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut, selanjutnya para anggota PPK akan membantu tugas-tugas dari KIP Aceh Tengah dalam setiap tahapan pemilu 2024 di 14 kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah PPK kita lantik hari ini bertanggal 4 Januari 2023 untuk 14 kecamatan. Satu kecamatan itu ada 15 orang. Yang total jumlahnya ada 70 orang PPK. Satu kecamatan berapa, Bang? 5 orang. Ketua KIP Aceh Tengah serta LIA menyampaikan kebutuhan anggota PPK di masing-masing kecamatan ada 5 orang. Mereka memiliki tugas sesuai dengan divisi masing-masing. Pihaknya menekankan kepada anggota PPK supaya memahami tugas masing-masing. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah, selanjutnya anggota PPK akan mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK guna mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam semboyan KPU melayani, serta LIA menjelaskan tanggung jawab yang paling penting adalah menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu baik di tingkat desa hingga pusat. Jika ada anggota PPK terbukti tidak netralitas atau berpihak kepada salah satu calon, maka semua elemen dapat melaporkan hal tersebut dan akan ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Namun apabila Panwascam atau Bawaslu yang melihat bukti PPK tidak netralitas, bisa langsung ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu. Selain itu, dia juga menerangkan para anggota PPK nantinya akan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dalam setiap tahapan ke KIP Aceh Tengah. Di sisi lain, pihak KIP nantinya juga akan melakukan monitoring untuk memastikan tahapan pemilu 2024 di tingkat kecamatan dapat berjalan baik. Dari Aceh Tengah, Romadani, Tribun Gayo. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.